Halo, selamat datang. Ini adalah video kedua dari topik pembahasan dinamika historis dan problematika desa di Indonesia. Materi kedua akan membahas sejarah desa pra-kemerdekaan mulai dari kerajaan hingga penjajahan Jepang. Oke, pada buku Pemerintahan Semu NKRI, Profesor Hanif Nurholis berpendapat lembaga desa yang kita saksikan saat ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kondisi di zaman penjajah Belanda maupun Jepang, bahkan long before ya. Lembaga desa eh, masih dalam kondisi dikooptasi oleh kekuasaan negara. Hal itu dikatakan oleh Profesor Nurholis dengan memaparkan bahwa lembaga desa hanya memiliki fungsi sebagai mediator, mobilisator, dan pengawas watchdog penduduk, instead sebagai public service. Jika melihat struktur organisasinya pun menurut Nurholis terlalu sederhana karena hanya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan dibantu oleh beberapa stafnya. Yang kemudian sumber daya manusia aparaturnya pun merupakan masyarakat sipil dan bukan sebagai aparatur sipil negara. Namun uniknya, lembaga desa yang sangat sederhana itu memiliki tugas oleh negara. Ya, diberikan tugas oleh negara sebagai kepanjangan tangan daripada negara, ya, terutama dalam hal-hal administrasi, masalah administrasi pemerintahan. Mari kita lihat detailnya ya, mengapa Profesor Hanif dalam bukunya berpendapat demikian. Pada bukunya Profesor Hanif mengatakan bahwa desa dari zaman dulu ya, long before ya, di zaman kerajaan selalu menjadi objek eksploitasi dari penguasa. Struktur yang feodal di mana raja merupakan penguasa mutlak, sehingga perspektifnya adalah tanah yang ditinggali oleh rakyat, oleh orang-orang desa itu adalah tanah raja, sehingga orang-orang desa harus memberikan upeti kepada raja. Nah, cara untuk memberikan upetinya itu melewati beberapa birokrasi ya, ada bekal yaitu pemerintahan desa atau lurah kalau dalam struktur kota, kemudian masuk diberikan kepada patuh yaitu kaki tangan punggawa, lalu baru ke punggawa sebagai pejabat tinggi kerajaan dan raja. Nah, namun sayangnya pola berpikir bahwa orang desa menyewa tanah dari penguasa, tapi tidak ada pola berpikir bahwa penguasa memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik terhadap rakyat, memberikan pengabdian kepada rakyat. Nah, itu yang dikatakan bahwa desa selalu menjadi objek eksploitasi dari raja. Selanjutnya, di zaman VOC tidak berbeda dengan apa yang terjadi di era kerajaan, karena VOC memang memanfaatkan apa yang sudah dibuat, sistem feodal yang sudah dijalankan raja. Ketika company menguasai desa, karena pada waktu itu raja sudah ditundukkan oleh VOC, sehingga raja menyerahkan desa, nasib penduduk desa kepada VOC, ternyata penduduk desa juga tidak mendapatkan kemakmuran. Penduduk desa tetap memiliki kewajiban untuk memberikan upeti. Hanya saja yang berubah adalah kekuasaan tertingginya bukan lagi kerajaan, melainkan VOC. Apakah VOC memberikan pelayanan publik kepada
rakyat desa? Jawabannya tidak. Yang ada adalah ada tambahan pekerjaan bagi rakyat, yaitu selain upeti harus ada kerja rodi ya untuk mengerjakan proyek-proyek perkebunan. Meskipun dalam temuan terakhir dikatakan bahwa pemerintah VOC sesungguhnya membayar ya, tidak ada tanam paksa yang ada membayar, hanya saja uang itu tidak nyampe ke rakyat ya. Ya mungkin itu yang dikatakan bahwa bekal atau struktur pemerintahan di level desa itu tidak memberikan pelayanan publik juga kepada masyarakat, hanya sebagai kaki tangan dari penguasa. Kemudian setelah VOC ada Belanda ya. Belanda juga sama. Pada akhirnya VOC Belanda memanfaatkan struktur birokrasi, bekal, patuh, penggawa itu untuk kepentingannya, ya, untuk kepentingan penguasa. Dia tidak menugaskan kepada perantara ini untuk bagaimana berpihak kepada masyarakat, tapi justru memanfaatkan posisi mereka sebagai orang kuat di tengah masyarakat untuk memperkuat posisi kekuasaan VOC maupun Belanda. Jadi ya kurang lebih ini yang dikatakan oleh Profesor Hanif bahwa kemudian lurah atau bekal yang tingkat yang paling dekat dengan masyarakat ini hanya sebagai mediator ya, perantara untuk kepentingan daripada penguasa. Selanjutnya di zaman Jepang. Di zaman Jepang ada perubahan yang mendasar yang berbeda dari penjajahan Belanda maupun VOC dan zaman feodalisme kerajaan. Di era Jepang, yang menariknya adalah Jepang merombak struktur organisasi pemerintahan desa. Yang ketika di era VOC dan Belanda hanya memanfaatkan sistem yang sudah ada di struktur organisasi, struktur pemerintahan yang sudah ada melekat gitu ya, lembaga-lembaga yang sifatnya sangat tradisional itu, kemudian dirombak, dihapus, disamakan, disamakan. Karena kan kalau berdasarkan kalau misalnya sesuai dengan sistem tradisionalnya, maka di satu daerah dengan daerah yang lain memiliki bisa jadi memiliki struktur yang berbeda, penamaan yang berbeda. Nah, di zaman penjajahan Jepang, lembaga desa tradisional yang berdasarkan adat dihapus, lalu dibentuk yang dinamakan lembaga ku, ya, dipimpin oleh seorang kuco, mempunyai 8 pembantu, juru tulis, 5 mandor, amir, dan polisi desa. Kemudian ada di bawah kuco itu ada ajaco dan tonarigumi, ya. Aza itu mungkin kalau sekarang itu bentuk sama kayak RW, sedangkan tonarigumi adalah RT. Bahkan di perubahan selanjutnya adalah kepala desa itu dibatasi hanya 4 tahun. Kalau dulu itu tidak ada batasan dalam lembaga adat tradisional, bisa seumur hidup ya. Kemudian posisi struktur pemerintahan desa itu ditempatkan di luar pemerintahan formal negara. Ya, jadi sebagaimana statusnya dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Nah, meskipun terjadi perubahan organisasi, namun nasibnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda dan VOC. Kuco tetap menjadi alat negara to mobilize penduduk desa. Mobilisasi itu kan tanam paksa, romusa, itu kan mobilisasi massa.
Mengapa demikian ya? Karena desa itu adalah tempat di mana rakyat tinggal ya, populasinya besar, kemudian desa itu punya sumber daya manusia dan sumber daya alam sangat lengkap, sehingga ketika negara membutuhkan tenaga-tenaga penduduk, ya tugasnya menjadi tugas perantara, itulah bekal Kucho kalau di era Jepang untuk memobilisasi dan mengontrol penduduk desa. Kemudian juga menjadi sebagai mediator atau perantara ketika ya, pemerintahan Jepang membutuhkan sesuatu, dia akan pasti menggunakan uh, Kucho. Nah, oleh karena itu, karena Kucho memiliki kekuasaan yang diberikan oleh penguasa dan lebih berpihak kepada penguasa, maka dia akan posisinya mengawasi, bukan sebagai pengayom atau sebagai pelindung masyarakat desa, atau sebagai yang mengempower masyarakat, bukan, tapi lebih kepada mengawasi tindak tanduk gerak-gerik masyarakat desa. Khawatir akan ada gerakan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan. Maka Kucho sangat bersikap represif pada rakyat. Itu yang terjadi di era penjajahan Jepang. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tadi? Kesimpulannya adalah dinamika desa yang dirasakan di zaman pra kemerdekaan, itu desa selalu menjadi objek eksploitasi dari kolonialisme. Desa diwajibkan untuk memberikan upeti ya kepada penguasa, gitu ya, dieksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, namun penguasa tidak memberikan feedback ya berupa pelayanan publik, ya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat desanya. Fungsi pemerintahan desa yang berada paling dekat dengan rakyat desa justru lebih berpihak kepada penguasa. Itu saja kesimpulan kita di video kedua. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana sejarah desa di masa Orde Baru dan Reformasi pada episode ketiga dan keempat.